Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Ibadah puasa bukanlah sekadar ibadah biasa. Ramadan puasa adalah ibadah yang VVIP. Ibadah puasa adalah ibadah yang very important person. Mengapa saudaraku? Tentu engkau akan bertanya di dalam hatimu, bukankah semua ibadah adalah mulia Pak Ustadz? Benar, tapi Ramadan menjadi ibadah yang VVIP di mata Allah. Hal itu memiliki 3 alasan oleh Al-Imam Al-Ghazali diberitahukan kepada kita. Yang pertama, kenapa Ramadan dijadikan ibadah yang mulia? Kenapa Ramadan dijadikan ibadah yang VIP? Sebagaimana di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amalu bani Adam, setiap perilaku anak Adam, lahu, itu milik anak Adam itu sendiri, illa siyam, kecuali berpuasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu menjadi milikku. Wa ana, dan aku Allah, ajzibihi, aku yang akan membalasnya secara langsung. Muncul pertanyaan di hati kita, kenapa ibadah ini begitu mulia? Allah dengan bangganya mengatakan semua ibadah adalah milikmu, kecuali puasa itu milikku. Bukankah kita sholat juga untuk Allah? Bukankah kita zakat juga untuk Allah? Namun sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah hanya mengakui Ramadan sebagai miliknya. Allah hanya mengakui puasa yang menjadi miliknya. Maka disinilah ada beberapa alasan. Yang pertama, puasa dijadikan milik Allah Subhanahu wa ta'ala karena puasa adalah satu-satunya ibadah yang jauh dari kesombongan. Mengapa sahabatku? Karena satu-satunya ibadah yang tak nampak di depan mata kita adalah ibadah puasa. Orang sholat kelihatan gerakannya, orang zakat kelihatan uangnya, orang haji kelihatan kopiahnya, tapi orang yang berpuasa tidak kelihatan apa-apanya. Tidak terlihat apapun dari puasanya. Bahkan andai kata dijajarkan 10 orang di depan kita, kita tidak akan mampu membedakan mana yang berpuasa, mana yang tidak. Allahu Akbar. Pak Ustadz, mungkin nampak dari wajahnya yang lemah atau yang capek. Belum tentu. Siapa tahu dia lagi kurang tidur. Mungkin mulutnya yang bau Pak Ustadz. Belum tentu. Siapa tahu dianya aja nggak sikatan 2 hari 2 malam. Jadi artinya tidak ada yang mampu membedakan mana orang yang berpuasa dan mana orang yang tidak berpuasa. Maka disinilah ibadah puasa menjadi satu-satunya ibadah yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah makna dari kalimat wa ana ajzibihi, dan aku yang akan membalasnya. Alasan yang kedua adalah kenapa ibadah puasa dijadikan ibadah yang VIP, yang menjadi milik Allah secara spesial. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sesosok musuh yang bernama syaitan. Dan ibadah apapun yang mematikan musuh Allah tentu menjadi ibadah yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu ibadah yang paling dibenci oleh syaitan adalah ibadah puasa. Sehingga di dalam sebuah hadis dikatakan, inna syayatin la yajri majrad dam, sesungguhnya setan-setan itu berlari di dalam tubuh kalian bagaikan darah yang mengalir di dalam pembuluh darah kalian. Fadhayyiku majarihi, maka persempitlah lubang-lubang setan itu. Qalu, para sahabat berkata, bima ya Rasulullah, dengan apa kami mempersempit lubang-lubang setan itu ya Rasul? Qala bilju, Nabi bersabda dengan rasa lapar. Semakin kita lapar, semakin lemah setan di dalam tubuh kita. Semakin lemah setan di dalam tubuh kita, semakin kita mampu menguasai diri kita untuk semakin beribadah kepada Allah, menjauhi maksiat-maksiatnya. Semakin kita jauh dari maksiat kepada Allah, semakin Allah jauh mencintai kita. Dan itulah hikmah, itulah manfaat, itulah faidah kenapa puasa dijadikan ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itulah ibadah puasa yang VIP ini amatlah sangat sayang apabila kita tinggalkan begitu saja. Ibadah puasa yang VIP ini amatlah sayang jika kita tinggalkan begitu saja, sia-sia tanpa makna. Untuk itulah puasa kita isi dengan momentum-momentum perubahan, dengan memperbanyak ibadah. Jangan sampai kita meninggalkan sholat tarawih, jangan sampai kita meninggalkan tadarus membaca Al-Quranul Karim, jangan sampai kita meninggalkan daripada pelaksanaan qiyamul lail. Kita penuhi malam-malam kita dengan munajat kepada Allah. Kita penuhi malam-malam kita dengan bermunajat, bertakarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ini semualah ibadah yang VIP inilah yang kelak akan menjadikan kita orang-orang yang masuk ke dalam perangkap VIP, yang dimasukkan ke dalam surga yang VIP. Innalil jannati babun yuqalu lahu rayyan.
Sesungguhnya di dalam surga terdapat pintu yang dinamakan dengan pintu Rayyan, la yadkhuluhu illa shaimun, dan tidaklah akan masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang rajin berpuasa. Ibadah yang VIP diberikan kepada orang-orang yang VIP, dimasukkan ke dalam surga yang VIP melalui pintu-pintu yang VIP. Semoga diriku dan dirimu, diri kita semua akan dimasukkan Allah ke dalam kelompok-kelompok yang VIP. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.